Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathah Gojali dari jurusan Teknik Biologi A semester 5 dengan nomor induk mahasiswa saya 200810501. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani. Di sini saya akan membahas mengenai fertilisasi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Selamat menyaksikan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi itu? Fertilisasi adalah suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan juga sel gamet betina yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Fertilisasi ini diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau yang bisa disebut dengan spermatogenesis pada jantan, dan juga pembentukan ovum atau yang disebut dengan oogenesis pada betina. Spermatogenesis ini berlangsung di dalam testis pada bagian tumulus seminiferus, sedangkan pada proses oogenesis ini berlangsung di dalam ovarium. Pada reptil. Pada reptil jantan mempunyai alat kelamin jantan yang terdiri dari sepasang testis, sepasang saluran sperma, dan juga hemipenis yang merupakan tonjolan dari kloaka. Hemipenis ini berfungsi untuk memasukkan sperma ke tubuh induk betina. Pada reptil, perubahan terjadi dalam induk tubuh betina. Terjadi fertilisasi saat telur-telur dari keluarganya sudah mengandung embrio. Kemudian telur itu oleh induknya yang betina diletakkan dalam rongga tubuhnya. Contohnya yaitu pada buaya. Fertilisasi pada buaya, sebelum proses perkawinan, buaya jantan akan memasuki wilayah buaya betina dan menguasai teritorial mereka. Setelah area ditentukan, jantan mendekati betina dengan cara menggosok rambut bagian kepalanya. Selain itu, buaya jantan akan menggeserkan tubuhnya pada buaya betina dan akan melihat reaksi dari betina tersebut. Jika betina tersebut menerima keberatan si pejantan, maka si betina akan mengeluarkan suara tertentu yang dikenali. Saat proses kawin, buaya jantan akan berbaring di atas punggung betina dan membungkus kaki belakang dan ekornya di bawahnya sehingga alat kelamin mereka bersentuhan. Buaya jantan akan membuahi sel telur betina. Populasi atau hubungan intim dilakukan di dalam air. Kemudian fertilisasi pada kelas amfibi. Contohnya itu pada katak. Pada katak saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki betina bagian depan dan melakukan pengeluaran telur dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan diselimuti oleh selaput telur yang disebut dengan lubang pitein. Hal tersebut juga dikenal dengan afleksus. Bersama dengan itu, katak akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel tersebut sehingga terjadilah fertilisasi. Pada saat reproduksi, katak dewasa akan mencari ruang air. Di sana mereka akan meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya, dan kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk bubuk yang memungkinkannya untuk hidup di darat. Sebuah proses yang juga dikenal dengan metamorfosis. Berikutnya yaitu fertilisasi pada kelompok Aves. Contohnya yaitu pada ayam. Ayam merupakan kelompok Aves yang melakukan fertilisasi secara ovipar. Walaupun tidak memiliki alat kelamin luar, tetapi fertilisasi tetap berada di dalam tubuh dengan cara menempelkan kloaka masing-masing. Ayam betina hanya mempunyai satu ovarium, yaitu ovarium kiri, sedangkan ovarium kanannya tidak tumbuh sempurna dan mengecil atau yang disebut dengan rudimental. Pada ovarium melekat suatu bentukan seperti corong yang berfungsi sebagai penerima ovum yang kemudian akan dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Ayam jantan mempunyai sepasang testis yang letaknya berhimpit dengan ureter dan bermuara pada kloaka. Fertilisasi ini akan berlangsung pada ujung oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka dan dikelilingi oleh cangkang yang tersusun oleh hanya zat kapur. Hanya beberapa sel sperma yang mampu mendekati ovum dan hanya beberapa sperma yang menembus zona pellucida, yang akhirnya hanya satu sel sperma yang dapat membuahi ovum. Pada ayam, setelah terjadi perkawinan, sperma akan mencapai infundibulum dan akan menembus membran pitelin ovum sehingga terbentuk calon embrio yang baru. Selanjutnya fertilisasi pada invertebrata, yaitu pada kelas insecta, dan contohnya adalah semut. Koloni semut ini dibagi menjadi beberapa kasta. Ada kelas pekerja, tentara, dan drone alias penjantan, dan juga ratu. Para drone atau penjantan yang memiliki tugas kawin dengan ratu. Saat kawin, penjantan sudah siap untuk kawin. Mereka akan terbang ke puncak bukit atau ke atas pohon secara berkelompok. Yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian ratu dari koloni. Saat proses kawin, penjantan akan memasukkan alat kelaminnya yang disebut dengan ID Gauss ke saluran reproduksi betina untuk menyimpan sel sperma. Sang ratu akan menyimpan sel sperma tersebut dan memproduksinya menjadi sel telur sampai sisa umurnya.
Nah, kondisi ini memungkinkan si ratu dapat bertelur beberapa kali meskipun tidak melakukan proses kawin untuk kali yang kedua. Sperma yang tersimpan berfungsi dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, bagi pejantan setelah melakukan proses kawin biasanya akan mati. Nah, di sisi lain, sang ratu akan memutuskan sayapnya dan pindah ke koloni yang lainnya. Selanjutnya, fertilisasi pada krustase, yaitu contohnya pada kepiting. Kepiting berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, mekanisme ganti kulit atau molting pada kepiting sangat sejalan dengan musim kawinnya, yaitu mengalami proses molting sehingga kulit kepiting betina menjadi lunak yang memudahkan bagi kepiting jantan untuk melakukan proses perkawinan dengan cara memasukkan sperma ke dalam telisium atau kelamin kepiting betina. Setelah proses perkawinan, telur kepiting betina dibuahi plastik sperma yang sudah disimpan ketika perkawinan terjadi. Nah, telur yang sudah dibuahi menempel pada rambut-rambut yang terdapat pada umbai-umbai di bagian bawah abdomen dari kepiting betina. Induk kepiting yang mengalami telur bisa tidak makan sama sekali.